Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Aditya Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semangat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kebidanan baik di Indonesia, ya, di Amerika, nanti ada di Australia, di Belanda. Ini kita ambil untuk beberapa negara yang cukup bagus pendidikan maupun pelayanan kebidanannya. Nah, sekarang ya, kita lihat yang di Australia, bagaimana pendidikan bidan di Australia. Yang jelas ini untuk bidan di Australia lebih maju dibandingkan di Indonesia. Kemudian sekarang Australia, bagaimana untuk pendidikan bidan di Australia? Ya, yang jelas ini untuk di Australia itu lebih bagus ya dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, sebenarnya tujuan mempelajari sejarah-sejarah kebidanan ini adalah supaya saudara tahu di situ bagaimana untuk pendidikan yang ada di masing-masing negara. Faktor yang menyebabkan terus berkembangnya pelayanan pendidikan kebidanan adalah salah satunya masih tingginya mortalitas dan morbiditas. Jadi kalau di Indonesia angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi ya, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Kemudian bidan sebagai tenaga utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, sehingga wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuan. Itu di Australia sudah dipikirkan ke sana gitu ya. Nah, sekarang pelayanan bidan di Australia abad ke-19 itu ada Florence Nightingale. Jadi kalau saudara pas Keping D ada Florence Nightingale, itu adalah pelopor kebidanan dan keperawatan di Australia abad 19. Jadi itu ya bidan ya perawat ya. Tahun 1824 itu kebidanan masih belum dikenal sebagai bagian dari pendidikan medis. Inggris, Australia ya, ini kebidanan masih didominasi oleh profesi dokter. Nah, kalau saudara lihat Belanda itu tahun 17 berapa sudah berkembang gitu ya. Tahun 1862 pendidikan bidan pertama kali didirikan di Australia. 1862. Lulusannya dibekali dengan pengetahuan teori dan praktek. Tapi kan Australia saat itu enggak terjajah ya. Nah, di Indonesia tahun 1865 ada yang tadi pribumi, tapi itu dalam kondisi tekanan. Nah, 1893 di Australia pendidikan diploma kebidanan sudah dimulai. Di Indonesia baru tahun 1996 ya. Di Australia tahun 1899 itu hanya bidan sekaligus perawat ya. Telah terlatih yang boleh bekerja di rumah sakit. Jadi di sana perawat dan bidan jadi satu. 1913 sebanyak 39% persalinan ditolong oleh bidan. Jadi hampir separuhnya. Meskipun tahun 1913 ada peningkatan jumlah dokter yang menangani persalinan, ya, tidak ada penurunan yang berarti pada angka kematian ibu. Jadi walaupun persalinan ditolong dokter, tapi angka kematian ibu ya masih tetap tinggi gitu kasarannya. Bidanlah yang selalu dipersalahkan gitu ya.
Nah, kenyataannya wanita kelas menengah ke atas yang ditangani oleh dokter dalam persalinannya mempunyai resiko infeksi yang lebih besar daripada wanita miskin yang ditangani oleh bidan. Nah, ini mungkin membutuhkan suatu penelitian ya, apa benar gitu ya. Pendidikan bidan di Australia. Awal pendidikan kebidanan di Australia itu dari basic perawat ditambah 2 tahun kebidanan. Jadi nurse midwifery. Dalam arti mahasiswa kebidanan harus menjadi perawat dulu sebelum mengikuti pendidikan bidan. Jadi seperti tadi yang di Indonesia itu pendidikan P2B, ya, itu dari perawat kemudian ditambah 1 tahun. Ada yang program B dari akper tambah 18 bulan tadi. Jadi kebidanan itu masih menjadi subspesialisasi dalam keperawatan, maternal and child health. Kurikulum ya, termasuk pendidikan, keluarga berencana, kesehatan wanita, ginekologi dan sebagainya. Jadi masih campur gitu ya. Nah, kendalanya yang dirasakan di Australia dalam dunia pendidikan bidan adalah literatur yang tersedia masih dirasa kurang, mungkin sama dengan di Indonesia ya. Kurikulum dirasakan hanya sesuai dengan mahasiswa pemula, mengakibatkan mahasiswa yang telah terlatih keperawatan kebidanan diberi porsi yang sama seperti pemula. Mahasiswa yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan kebidanan di keperawatan dibekali konsep sakit diubah menjadi konsep sehat, mengalami kesulitan dalam masa transisi dari filosofi sakit ke filosofi sehat. Itu yang dirasakan di Australia. Nah, kemudian kurikulum pendidikan itu disusun oleh staf akademik berdasarkan keahlian dan pengalaman di lapangan kebidanan. Kekurangan dari kurikulum pendidikan di Australia hampir sama dengan di Indonesia. Belum ada persamaan persepsi mengenai pengimplementasian kurikulum pada masing-masing institusi pendidikan, sehingga mengakibatkan lulusan bidan mempunyai kompetensi klinik yang berbeda-beda. Ini kayaknya hampir sama di Indonesia. Pada tahun 1990, kebidanan di Australia berada dalam titik kritis dan profesi keperawatan menolak hak bidan sebagai identitas profesi yang terpisah. Sehingga tahun 1990 terdapat kebidanan direct entry, memisahkan pendidikan kebidanan dan keperawatan. Itu mulai tahun 1990. Itu pisah antara pendidikan bidan dan pendidikan perawat. Kalau di Indonesia memang mulai awal itu pisah ya. Pendidikan bidan perkembangan pesat sejak 10 tahun terakhir untuk di Australia. Nah, dasar pendidikan dari tradisional hospital based program ya. Kemudian tertiary course untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak semua pendidikan kebidanan di Australia melaksanakan perubahan. Beberapa masih menggunakan program pendidikan berorientasi pada rumah sakit. Jadi tidak sama. Kalau di kita memang semua bidan harus bisa bekerja di tatanan rumah sakit maupun di masyarakat. Pada tahun 94 direct entry ditiadakan, tidak adanya standar nasional, ya, sehingga ini yang menjadi problem-problem yang ada di Australia. Setelah ditutupnya direct entry, datang para pendidik yang membuka universitas yang memiliki cara tersendiri untuk menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas. Tahun 2000 dibukalah University of Technology Sydney, S2, Dr. Midwifery. Ini ada beberapa teman yang sudah mengambil di Sydney ini untuk S2 bidan. Nah,
Tujuan akhir dari program master ini memperoleh disiplin ilmu kebidanan tingkat advance, meliputi konsep promosi praktek kebidanan, dan mampu berpartisipasi dalam pertolongan persalinan, mampu mendemonstrasikan praktek kebidanan, mampu mengaplikasikan etik dan konsep teori profesional, mengembangkan kualitas praktek kebidanan, menganalisis lingkungan dalam aspek persalinan yang multikultural, mengembangkan kepemimpinan pada profesi kebidanan, dan berkontribusi secara profesional, baik itu politik dan sosiokultural. Ya. Nah, ini kemudian ada 5 universitas penyelenggara pendidikan program magister midwifery. Ini ada Newcastle University, Flinders University, James Cook University, Massey University atau di New Zealand yang sampai saat ini bekerja sama dengan FK UNER ya untuk S1 kebidanan yang di New Zealand, ya, Griffith Universitas. Ya, ini ada beberapa. Nah, ini diperuntukkan bagi lulusan diploma, gelar MMIT ini ada beberapa Indonesia yang istilahnya lulusan dari sana. MMIT, syarat lulusan diploma terregistrasi dengan mempunyai angka kredit akademik. Jadi di sana untuk pendidikan kebidanan itu dari multi entry. Ini yang Flinders, Fakultas Ilmu Kesehatan, ini juga gelarnya MMIT, ya. Ini syarat lulus dari perawat dan bidan, ya. Ini kemudian ini yang James Cook University, Queensland, gelar juga MMIT. Jadi saudara kalau melihat ini bisa saudara nanti dari D4 ya langsung ke sana kalau ingin situasi berbeda gitu ya untuk cari pengalaman. Ya ini yang di New Zealand diperuntukkan untuk semua bidan yang bekerja di klinik, proses pembelajar secara modul dan fleksibel. Ya program ini diutamakan untuk bidan penelitian. Nah, itu tadi beberapa ya gambaran. Ini yang di Griffith University, ini juga Master of Midwifery, MMIT, 1 tahun full time dan 2 tahun part time. Syaratnya diperuntukkan bagi perawat yang terintegrasi dengan bidan klinik yang profesional. Itu tadi beberapa tayangan ya. Untuk itu pertemuan kali ini kita akhiri cukup sekian. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.